Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang secara tematis, di mana bagian-bagian rujukan firman Tuhan akan diambil dari beberapa tempat untuk dapat mendukung tema yang berkaitan dengan akibat, ya, akibat kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita percaya dan yakin firman Tuhan ini dapat memberikan satu penghiburan, kekuatan, dan semangat bagi kita. Nah Bapak Ibu, kita sangat bersyukur oleh karena pada pagi hari ini kita akan melihat sedikit hal yang berkaitan dengan garis panduannya. Kita akan melihat panduan, sudah itu ada pelajaran, dan sudah itu ada sedikit penerapan, dan sudah itu ada penutupannya. Jadi itu sedikit panduan yang akan kita lihat. Dan seterusnya Bapak Ibu, kita akan melihat panduan ataupun pendahuluan berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini, di mana memang Bapak Ibu yesterday ataupun hari Paskah merupakan hari khusus, ya, untuk kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sebelum memperingati peristiwa kebangkitan Kristus Yesus ini ataupun Paskah ini, ada beberapa hari sebenarnya ataupun minggu tertentu yang ditelusuri dan diperingati dengan kepentingan mereka sendiri. Ini termasuk misalnya Palm Sunday ataupun Minggu Palem, memperingati ketika Yesus memasuki Yerusalem sebagai juru selamat dan raja. Dan yang kedua ini berkaitan dengan Holy Thursday ataupun Kamis Suci, di mana kita memperingati makan malam perjamuan kudus dan menyucikan kaki para murid. Ada jemaat yang mengadakan kebaktian malam Kamis, dan di sana mereka buat kebaktian menyucikan kaki. Bagus juga itu sebenarnya. Dan yang ketiga itu baru masuk kepada Good Friday, Jumat Agung, di mana kita memperingati tentang penyalipan Yesus Kristus yang telah kita laksanakan 2-3 hari yang lalu. Dan Sabtu Sunyi, Sabtu Sepi, di mana kita mengambil masa itu sepenuhnya untuk merenungkan tentang kematian Yesus Kristus serta implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Negara jiran kita itu ada hari sepi, itu hari cuti itu. Tapi di Malaysia tidak ada hari sepi, hari sunyi. Tapi dengan kontekstualisasinya dengan kematian dan kebangkitan, ada Sabtu Sunyi. Dan baru pada hari ini, Easter Sunday, Ahad Paskah, memperingati akibat, dampak, dan pengaruh kematian dan kebangkitan khususnya bagi umat Kristen. Dan memang Bapak Ibu Gereja Anglikan dan Roma Katolik khususnya memperingati 5 peristiwa ini, ya, tetapi BM hanya memperingati Good Friday dan Paskah. Itu tidak apa. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perbincangan, ya, tentang akibat kebangkitan Yesus Kristus ini, ada satu perkara yang harus dipersetujui dan diperakui, yaitu bahwa Yesus Kristus benar-benar dan sungguh-sungguh tulen, ya, mati dan bangkit. Berkaitan dengan kepastian terhadap kematian Yesus Kristus, kita sudah buat itu dalam Jumat yang lalu, dan keraguan terhadap kebangkitan Yesus, kebenaran terhadap pembuktian kebangkitan Yesus, itu kita lewat 2 itu. Dan yang keempat, pagi ini kita akan melihat akibat teologisnya,
pengaruh dan dampak teologisnya terhadap kebangkitan Yesus Kristus serta relevansinya bagi jemaat dan umat Kristen pada masa kini. Nah, memang Bapak Ibu, pada Jumat Agung yang lalu kita sudah meneliti dan mempelajari perihal kepastian ataupun sebab-sebab kematian Yesus. Nah, oleh karena waktu kita tidak mengizinkan, maka peristiwa mengenai senarai nomor 2, senarai nomor 3 kita lewati dan kita masuk dalam senarai nomor 4 yang berkaitan dengan akibat kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, dalam kebaktian Jumat yang lalu, memang kita sudah meneliti tema yang berkaitan dengan sebab kematian Yesus Kristus. Nah, masih kita ingat dalam tema tersebut kita sudah mempelajari 5 hal ataupun prinsip yang berkaitan dengan sebab-sebab kematian Kristus, yaitu kematian berdasarkan nubuatan firman Tuhan, kematian berdasarkan kesaksian Yesus, kematian berdasarkan usaha pemimpin agama, kematian berdasarkan rencana iblis mengagalkan misi Kristus, dan kematian berdasarkan dosa manusia dan kemurahan Allah. Jadi ada nubuat, kesaksian, usaha, rencana. Itu kita dapat melihat 5 prinsip itu sebagai landasan mengapa, why did they crucified Jesus Christ. Nah, pada pagi hari ini dalam kebaktian Paskah ini kita akan melihat paling tidak 5 akibat ataupun kesan dan dampak daripada kebangkitan Yesus Kristus, yaitu antara lain 1, kebangkitan yang membawa kemenangan dan kemuliaan kepada Allah. Yang kedua, kebangkitan yang membawa pengampunan dan keselamatan. Dan yang ketiga, kebangkitan yang membawa kebangkitan kita pada saat kita mati nanti. Dan yang keempat, kebangkitan yang membawa pengurapan Roh Kudus, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, kebangkitan yang membawa pertumbuhan, perkembangan, dan kemantapan gereja pada saat ini. Jadi itu Bapak Ibu 5 hal yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan kebangkitan membawa kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam renungan firman Tuhan yang sudah kita telusuri dan pelajari hari ini, bahkan pada Jumat Agung yang lalu, kita sudah meneliti seperti hal namanya tadi 5 hal yang penting berkaitan dengan sebab-sebab alasan mengapa Yesus Kristus mati, sehingga sepertinya dilihat, dipantau, dipandang sebagai suatu peristiwa yang mengalahkan Kristus dan menggagalkan rencana karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Namun, justru semua peristiwa, sebab-sebab tersebut telah menjadi satu titik berangkat kemenangan dan kemuliaan bagi Allah, dan berkat dan perdamaian bagi manusia, dan rahmat bagi setiap manusia yang menaruhkan iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini dibandingkan dengan Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat 5 tentang penghancuran dan kematian Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kebangkitan ini membawa kemenangan dan kemuliaan. Kalau kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 15 mengatakan, kemuliaan Kristus mencapai kemuncaknya dalam pengorbanan taat terhadap kematian di salib, di mana Yesus menang atas iblis. Di mana dia katakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. God has the victories against the devils and Satan.
on the cross. Maka dengan itu Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Puji Tuhan. Itu merupakan satu bukti kemenangan dan kemuliaan yang diraihkan oleh Yesus Kristus. Yang keempat, dari Yohanes 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Kemuliaan demi kemuliaan dipanjatkan kepada Tuhan atas kemenangan yang diraihkan oleh Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya atas kematiannya. Sehingga juga 1 Korintus pasal yang pertama ayat 23-24 mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, untuk kita sekarang ini, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kemenangan dan kemuliaan, hikmat dan kekuatan Tuhan telah raihkan dalam kebangkitannya. Sehingga 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 57 mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Ada amin? Wow, luar biasa Ibu. Mana kita dapat doktrin, pengajaran, panduan, iman, kemenangan, kemuliaan ini selain daripada Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. So, we see the suffering of Christ, whose great suffering and death on the cross, and also in the resurrection, would produce joy, peace, happiness, and glory to God, and peace to men. Amin. Amin. Hei Bapak Ibu, itu merupakan salah satu kesukaran, kebahagiaan, kedamaian yang tidak dapat dicari dan tidak dapat diperjualbelikan. Hanya kita nikmati dan resepinya. The victory of the resurrection, and also the resurrection and to the glory of God. Bapak Ibu, kemenangan dan kemuliaan diraihkan oleh Tuhan dan kepada Tuhan, dan bagi kita untuk kita nikmati dan resepi. Yang kedua, kebangkitan yang membawa pengampunan dan keselamatan jiwa. Yang tadi tentang Tuhan, sekarang ini tentang manusia. Apa akibatnya bagi saya? Berdasarkan kisah pasal yang kelima, ayat 30 sampai 31, dikatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus Kristus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dan dengan tangan kanannya
menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Hei, ini khotbahnya Petrus menantang umat Israel pada waktu itu. Christ Jesus, whom you have crucified and now has been resurrected, is for you. Untuk kamu, supaya kamu terima dan bertobat dan diampuni dari segala dosa, noda, dan segala kesalahan hati, pikiran, perasaan, dan tindakan. Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperolehi hidup yang kekal. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever should not perish but have everlasting life. Kasih Allah itu untuk seluruh dan setiap manusia, supaya setiap manusia selamat. Tetapi, kenapa tidak semua manusia selamat? Why? Karena penyataan for whosoever, di mana dikatakan setiap orang yang percaya. Jadi yang selamat hanya orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dibaptis dan ada pada pagi hari ini. Dia selamat. Maaf ya, kalau ada di antara kita yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Selamat, dibaptis pada pagi hari ini. Buka hati, Tuhan ketok hati pada pagi hari ini, supaya betul-betul kamu terima sebelum lambat. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima pengampunan dan keselamatan. Namun, itu bukan semuanya. Alkitab juga menganjurkan supaya kita menerima pembenaran, penembusan, pendamaian, dan pembaharuan. Oh, ini 4 khotbah masing-masing ini Bapak Ibu. Apa itu maksudnya? Pembenaran, penembusan, pendamaian, pembaharuan, dan seterusnya. Tetapi itu justru yang telah menjadi akibat daripada kebangkitan Yesus Kristus yang dapat kita alami dalam kehidupan kita, mendudukkan kita diterima oleh Allah. Setiap istilah teologi ini mengungkapkan kebenaran yang istimewa tentang berkat yang kita terima ketika Yesus Kristus mengampuni kita dan kita percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu, jangan lewatkan kesempatan. Ini bukan kesempitan. Ini kesempatan yang luas pada pagi hari ini, untuk kita dapat menerima pengampunan daripada Tuhan, untuk mengampuni kita, menyucikan kita, menguduskan kita, dan menerima kita sebagai anaknya melalui kepercayaan dan iman kita kepada Dia. Bapak Ibu, hiasan berkaitan dengan pengampunan Allah itu, di mana pada waktu Tuhan Yesus disalib, ada satu kalimat yang Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam alasan pada Jumat Agung kemarin, kita sudah lihat ini. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat ini. Mereka bilang, "Oh, we win the game. Kristus telah mati.
Tapi belum tentu ini harinya bagaimana mereka lihat. Dan bagaimana Yesus mengampuni orang yang berdosa dalam pelayanannya. Dan bagaimana gambar manusia dalam kebinasaan kekal oleh karena dosanya memisahkan dia daripada hidup kekal yang ada di dalam diri Allah. Karena manusia semua berdosa berdasarkan Roma 3:23 dan upah dosa Roma 6:23 dan hukuman itu pasti Ibrani 9:27. Bapak Ibu, ini real. Ada satu yang tidak ada di sana. You put the cross in the middle, dari neraka ada dosa sana. Then that cross will enable you to cross that valley. Dan itu yang dilakukan Yesus Kristus sepenuh hari kebangkitannya. Dan ada Tuhan Yesus mengetokkan hati berdasarkan Wahyu 3 ayat 20, di mana dikatakan, lihat, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan datang, masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersama aku, keselamatan. Akibat yang ketiga, Bapak Ibu, ini membawa kebangkitan kepada orang yang mati. Kebangkitan yang membawa kebangkitan. Itu tema khotbah tersendiri. Resurrection brings resurrection. Resurrection cause resurrection. Oh, siapa yang dapat ambil ini? Siapa yang mampu gugat? Tidak ada. Mati hidup. Mati hidup. Mati tetapi dihidupkan. Ini kematian yang menghidupkan. Merupakan kebangkitan Yesus yang membawa kebangkitan orang yang sudah mati. Waktu berduka, Tuhan panggil kita, Tuhan panggil sanak saudara kita, Tuhan panggil jemaat kita. Memang kita rasa sedih, sepi, sunyi, duka, dan rasa ketinggalan. Tetapi Bapak Ibu, di latar kematian itu, latar belakangnya itu, ada unsur kehidupan di mana dia akan bangkit. Tuhan Yesus berkata kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Dan Maria berkata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tahu dia juga ini teologi kebangkitan. Tetapi Yesus menjawabkan dia, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Amin. Waktu berduka, tapi setelah itu, sedih, tapi suka. Makanya pada waktu kita mengadakan kebaktian, kedukaan dan kesyukuran, rumah kita di tepi-tepi jalan dan penuh kereta sana, dan sedih-sedih, tapi ada nyanyi. Sehingga ada orang lewat sana, ada orang ini ya, ini orang mati, tapi ketawa, nyanyi-nyanyi nih, gila ada orang ini. Tidak menghormati orang mati, dia bilang. Pak, betul, tapi kami ini orang Kristen. Walaupun kami sedih, berduka, menangis, sepi, tapi kami tahu yang mati itu bukan ada di sana dia. Di sana bersama dengan Tuhan dia bangkit, dia hidup. Oh iya Kak, dia bilang, iya. Oh, iyalah go on lah.
Whatever you do, just do it lah. I leave it to you. Karena dia tahu apa makna dan maksud kita bernyanyi waktu berduka. Karena orang itu bukan mati. Dia memang hidup, walaupun secara jasmani mati kembali ke tanah. Earth come, earth goes. Jadi Yesus mengatakan kepada aku kebangkitan, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun mati. Mati tapi hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus tanya kepada Ibu Marta. Dan pada pagi hari ini, Jesus is asking you, do you believe in me? Do you believe in me that you can be resurrected after you die or if you die? Tidak hanya Tuhan Yesus tanya Marta pagi ini, dia tanya kita semua, percayakah kita bahwasanya kita mati, kita akan hidup? Jadi pada waktu mati, jangan doakan dia, jangan doakan orang mati, doakan orang hidup. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Mati karena Adam, hidup karena Yesus Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persetujuannya dengan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai ayat 22, dan juga melihat 1 Korintus 15:17 mengatakan, dan jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kalimat ini berat nih, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. If Christ don't resurrected, then, kesian betul kamu nih. Tak ada guna hidup, tak ada guna pergi kerja, tak ada guna melayani, tak ada guna berdoa, tidak ada guna memberikan persembahan. No use. If itu kalau. Tapi ini bukan kalau-kalau, ini betul, iya, amin, haleluya. Ini doktrin kita ini, jangan lupa ini. Kamu nanti di keluar sana, orang ganggu-gugat kamu tentang barang ini. Ini, iya, betul, sungguh, benar, iya, amin. Kamu ingat tuh, 6-7 kata tuh, jangan lupakan itu. Ini hayasan tentang pengampunan Yesus Kristus dan kebangkitan. Ada satu anak yang mati, tetapi dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Ada juga Lazarus mati. Ini tentang Marta tadi, sudah 4 hari abangnya meninggal. Dia bilang sama Yesus, sudah mati dia Yesus. Tapi Yesus bilang, you hold on. Memang secara sengaja Tuhan Yesus tidak langsung pergi menghadap kematian Lazarus ini. Dia tunggu 4 hari untuk membuktikan bahwasannya dia berkuasa untuk membangkitkan Lazarus daripada mati. Walaupun dia kata kepada mereka, Lazarus hanya tidur. Tapi ini memberikan kuasa kebangkitan Yesus Kristus untuk dapat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan bagaimana doktrin dengan kebangkitan orang mati ini? Ada pengakuan iman rasuli, ada pengakuan iman Nisia Konstantinopel, ada pengakuan iman Athanasius. Ini semuanya doktrin ataupun pegangan dan penduan berkaitan dengan kebangkitan orang yang meninggal dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak Ibu, ini akibat kebangkitan di mana pengurapan dan pemenuhan Roh Kudus itu terjadi dalam orang yang telah menaruhkan iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 mengatakan peristiwa hari Pengkosta dan khotbah Rasul Paulus, Rasul Petrus. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wow, luar biasa ini. Ini waktu Pentakosta ini, setelah kebangkitan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Petrus dan rombongan menghadap ratusan bahkan ribuan orang. Dan pada waktu dia khotbah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus sudah mati, tapi dia sudah bangkit. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena apa? Yesus Kristus telah dimatikan, disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga ini, dia telah bangkit. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan kuasa Tuhan. Main musik. Yang pimpin pun. Dan kita pun. Why? Because of the work of the Holy Spirit and the amendment of God in and through you. Luar biasa ini Bapak Ibu. Makanya saya bilang, BM Glory Pemi, jangan lupa ini, firman Tuhan dan pujian penyembahan. Dua barang ini ya, pada waktu Roh Kudus memenuhi, mengurapi kita, tidak perlu lihat kanan kiri, lihat atas saja. Oh, praise the Lord. Ada amin? Ini betul-betul nih Bapak Ibu. Pemenuhan, pengurapan, pimpinan, penyertaan, pertolongan daripada Roh Tuhan. Akibatnya mereka semua tercegang-cegang dan sangat temegu-megu sambil berkata seorang kepada yang lain. Ini orang pendengar nih. Apakah arti ini? Dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow! Akibat itu pada waktu mengadakan pelayanan pemberitaan Tuhan, puji-pujian dan sebagainya, ada orang yang bertobat. Bukan satu, bukan dua, bukan 100, berapa? Ini 3.000 jiwa. Oleh karena apa? Bukan oleh karena manusia semata-mata, tapi ini urapan daripada Tuhan. Wih, itu dia Bapak Ibu. Makanya kita latih, pujian penyembahan sebelum naik, betul-betul latih. Pray and commit yourself to God, and God will anoint you. And through your anointing, people will be blessed and be anointed also. Jangan lupa itu. Makanya saya bilang, para pemusik setelah main, jangan turun, duduk. You are bringing us before God. You just don't come here and then after that you go down and merayau-merayau sana. Itu tidak bagus tuh. You have to give us an example that you bring us before God, you sit down and listen to the word of God, praise God, and God will anoint you in your ministry later on. Betul nih, jangan bermain. Dan Yohanes 15, 26-27, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, apa yang dia buat? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. This is the role of the Holy Spirit who will bring to you remembrance of the word of God in your heart, in your life, in your ministry. Selain pada persiapan dan kemampuan, sistematik persiapan. Tapi when you convey the word of God, then the anointing of God and the fulfillment of the Holy Spirit in your life will be seen in and through you and through your ministry. Yang keempat, Bapak Ibu, Rasul Petrus
berkhotbah bahwa 5.000 jiwa tadi bertobat, dan terus yang berkaitan hubungan dengan pengurapan ini. Dan ada satu yang saya baca daripada Kisah 2 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, tidak ada di sana. Ketika mereka mendengar hal ini, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, saudara-saudara, apakah yang kami harus lakukan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampun dosamu, dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. You give your life to God, and God will fill you with His Spirit. Jangan pergi mencari beliau-beliau di sana. Jangan mencari orang-orang hebat di luar sana dan minta kasih aku itu, tusukkan itu kepadaku. Jangan cari. You come to God and ask God, here is my life. Fill me with thy Holy Spirit. Kalau pergi ke negara jiran ya, jangan cari itu bukit di pertengahan Jawa Tengah sana untuk mencari itu barang. He will enrich you, but he will chase after you. Itu terjadi itu. Banyak yang menderita karena itu. Nah, menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian sungguh-sungguh. Dia mengencamkan mereka dan katakan, berikanlah dirimu diselamatkan daripada angkatan ini, dan kamu akan diberikan karunia, talenta, bakat, dan kemampuan dalam pelayanan Tuhan. Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pengalaman jemaat mula-mula ini, nanti kita akan masuk dalam bagian yang kelima. Nah, terus kita masuk yang kelima ini. Sebelumnya itu ada sedikit hayasan alunan Roh Kudus. Alunan itu adalah perjalanan, the pathway of the feeling of the Holy Spirit in your life. Dan sudah itu ada person of the Holy Spirit, ini pribadinya Roh Kudus. Semua ini ada. Dan khotbah tentang ini berapa kamu mau bikin itu di sana, 1, 2, 3, 4, 5 kali tentang Roh Kudus saja pun sudah cukup tuh. Dan masuk kepada yang kelima, ini sebab dan akibat yang terakhir, di mana kebangkitan itu membawa pertumbuhan gereja. Ini bagus ini satu. Untuk apa ini kebangkitan Yesus ini? Implikasinya kepada kita. Masa ketika banyak gereja seolah-olah berjuang untuk mencari jalan mereka, untuk bertumbuh, berkembang, dewasa, matang, setelah kehilangan begitu banyak momentum, kita tidak perlu menyertai cara mereka yang ajaib dan suram. Sekiranya kuasa Tuhan Allah dapat menaikkan Yesus Kristus dari orang mati, pasti Tuhan dapat menghidupkan kehidupan baru ke gereja-gereja dan membawa kita kembali ke tempat kesehatan dan pertumbuhan. Gereja BEM, Glory Perbe. Kepada suatu yang lebih baik daripada kita sebelumnya. Dari bangunan sana kepada bangunan ini, mau ke mana lagi? We believe that the resurrection of Christ will cause and impact the growth of the church. Kenapa ini? Oleh karena ada beberapa cara hasil daripada kebangkitan ini. Yesus Kristus memberikan amanat kepada 12 muridnya sebelum dia naik. Di mana dalam Matius 28 ayat 18 kepada 20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Make all the people in all this world be my disciple. Itu bukan pertumbuh saja 1, 2, 3.
Itu bukan hanya satu etnik, 1, 2, 3, latar belakang, dan juga sebagainya. Terus, the vision is to look for all the people. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan tahulah bahwasanya aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman, sampai ke ujung bumi. Dan Kisah 1 ayat 8, Yesus juga mengatakan kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku mulai daripada Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa dapat dan mampu daya untuk melakukan penginjilan seluruh bumi kalau bukan dipenuhi dan diberikan kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus. Dan Roma 1:16 berdasarkan kuasa Injil yang mengakibatkan pertumbuhan, perkembangan gereja, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tidak hanya melihat satu bangsa, 2 bangsa, 3 bangsa, 4 bangsa. Tetapi 28 daripada 38 bangsa di Sarawak ini sudah dijangkau oleh Injil dalam SIB saja. Ada 2 yang belum punya gereja, tetapi kita yakin ada beberapa mereka yang punya iman dan kepercayaan dalam hati mereka. Ini contoh-contoh berkaitan dengan pertumbuhan gereja. Yang seterusnya ini tradisi yang berpendapat bahwa gereja genital pertama diasaskan di Antioch. Dalam arti kata yang lain, pertumbuhan gereja itu mulai dari mana sebenarnya asal usulnya? Di Antioquia. Setelah itu pergi ke Yerusalem, Baitu Mukis kayaknya nama Yerusalem sekarang ini, dan kemudian merebak ke Yudea, Samaria, kemudian di seluruh dunia sampai Miri ini. Dan historis mengatakan gereja Katolik merupakan satu gereja yang pertama lah di dunia ini. This is a mother church. Nah, pertumbuhan gereja ini berkaitan dengan pertumbuhan gereja. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 mengatakan, hasil khotbah Rasul Paulus ada pertambahan anggota kira-kira 3.000 jiwa, dan pertumbuhan ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul, mengadakan perjamuan cuci, rasul mengadakan banyak mukjizat, orang yang menjadi percaya bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada daripada mereka menjadi jual milik mereka lalu membagikan kepada mereka yang memerlukan. Mereka gembira dan tulus hati memuji Tuhan, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu akibatnya Bapak Ibu daripada kebangkitan Kristus, sehingga gereja makin bertumbuh, ya, dan sampai gerakannya di seluruh dunia. Seterusnya ini memang terusnya lagi ada terdapat kira-kira 30 juta gereja di dunia, 50.000 yang baru tambah tiap-tiap tahun, dan gereja ini tergolong dalam denominasi sepertinya Kristen yang biasa seperti Orthodox, Anglican, Baptis, Lutheran, Methodist, Reform, Katolik, dan juga BM. Dan Majelis Gereja Dunia, World Council of Churches, menyatukan 396 gereja-gereja ini yang memiliki lebih daripada 560 juta orang Kristen. Dan memang bagi gereja BM Sarawak, kita bersyukur karena ada pertumbuhan yang baik mulai dari tahun 19 itu ya, bukan 10, 19, 28 sampai sekarang ini, sehingga sudah mencapai jumlah angka 700 lebih gereja dan kelompok-kelompok yang sedia ada. Sehingga kalau ada angka itu memang sudah
memiliki jumlah anggota 100.000 jiwa di Sarawak ini. Nah itu tadi ada, naik lagi, ada satu di atas tadi itu. Ini adalah perjalanan misi Rasul Paulus 3 kali, 1, 2 sana, 1, 2, 3 sampai yang 3 supaya nampak semua. Bagaimana perkembangan gereja pada waktu itu akibat daripada perjalanan misinya Rasul Paulus. Dan terus ini pertumbuhan gereja, dan terus pertumbuhan gereja, dan terusnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini berkaitan dengan penerapannya. Penerapan itu adalah implikasinya, aplikasinya berkaitan dengan kebangkitan ini dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kiranya peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini dapat menjadi suatu saat dan momentum di mana kita dapat merenungkan, berefleksi, dan memperhatikan iman dan kasih kita kepada Tuhan dan sama kita di tempat ini. My church, my family, for His glory. Ini namanya glory, ini namanya church, ini namanya family. Satu kalimat, my church, my family, for God's glory. Akibat daripada peristiwa ini, Bapak Ibu, membawa kemenangan dan kemuliaan kepada Tuhan. Satu, implikasinya, kesyukuran kepada Tuhan tidak dapat dinafikan oleh mereka yang menikmati hati meresapi kebangkitan Kristus dalam kehidupannya. 2, membawa pengampunan dan keselamatan. Don't miss the boat. Pengampunan telah disediakan, terima pengampunan itu, tetapi implikasinya siap sedia untuk juga mengampuni orang lain. Dan terimalah keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan melalui kebangkitan ini. Yang ketiga, membawa kematian, kebangkitan, ya, yang mati dibangkitkan. Bapak Ibu, kita mati dalam dosa, tetapi kita bangkit dalam kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada kesulitan, pergumulan, tentangan, cabaran, dan juga tangisan yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena apa? Di latarnya, di belakangnya, ada satu hal yang sangat mulia, berharga, yaitu hidup kekal. Dan yang keempat, menerima pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus merupakan dinamo dan dinamika dalam pelayanan. Without the work of the Holy Spirit and the anointing of God in your life and through your ministry, you can go much farther. Tolong mengerti ini. Jangan hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia semata. Dan yang terakhir, membawa pertumbuhan gereja hasil daripada kebangkitan ini dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. And it is our prayer dan usaha kita untuk berdoa dan bekerja supaya gereja BM Glory Permi dapat bertumbuh. Ada amin? This is a challenge for you and me, that the church in BM Glory, through the impacts of His resurrection, cause the growth and the maturity of BM Glory. Penutup Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat melewati kebaktian berturut berkaitan dengan Jumat Agung yang lalu dan Paskah pada hari ini. Kiranya melalui pembelajaran dan penerapan akan kebenaran prinsip firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus ini, kita dapat memperoleh berkat, pengetahuan, pengertian, pemahaman, dan juga pengenalan terhadap kematian dan kebangkitan Yesus ini, suatu penerapan dalam kehidupan rohani kita, supaya kita makin kuat, matang, dewasa, kokoh dalam kehidupan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga implikasi umumnya tidak hanya secara pribadi gereja, tetapi seluruh keanggotaan kita di tempat ini bertumbuh matang dewasa. My church, my family, DBM Glory Permi, for the glory of God. Amin. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa.
Tuhan Yesus, sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, dan penyebaran firman Tuhan, serta penerapan firman Tuhan yang telah kami teliti, kaji, dan semak pada pagi hari ini. Kami mengakui bahwasanya kami manusia terbatas, tidak mampu adanya untuk dapat mengerti, menghayati, dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan akibat daripada kebangkitan Yesus Kristus. Namun kami bersyukur oleh karena pagi hari ini kami dapat menghadap Tuhan dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan orapi saya, Tuhan kuatkanlah saya, Tuhan hiburkanlah saya, dan Tuhan berikanlah kesukaan, kedamaian, dan kemenangan dalam hidup saya, keluarga saya, pekerjaan saya, bisnis saya, dan keluarga kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami hanya dapat melihat pengajaran secara teologis dan teoris, namun kami ingin menyerahkan aplikasinya di dalam tangan-Mu, memohon supaya Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja dalam hidup kami, mulai daripada sekarang sampai Maranatha, sehingga pengertian, pemahaman, dan penerapan firman Tuhan yang kami telusuri pada pagi hari ini menjadi bagian yang sungguh nyata dan berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir dan mendengarkan firman-Mu, dan Engkau dipermuliakan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sudah bersyukur kepada Bapa kami di surga, dan semua kita mengatakan amin.